Iya, iya. Saya Saya tahu bahwa Aben kita dulu, itu, Prof. Andi, Andi Andri iya, iya, sama Prof. Andi Siap, karena Prof. ada Ya, kegiatan lain. Pak iya, Prof, Sariat, siap. Abe, saya pamit izin keluar Iya, dulu. pas. Iya, Makasih. sudah ditunggu kan? Sudah ditunggu. Makasih. Salam, Pagi terima kasih. menjelang siang. Nurul bisa dengar suara saya dengan baik ya? Bisa, Prof. Baik. Eh, Pertama, karena ini menjadi penting, eh, tadi menyikapi apa yang dipersoalkan oleh Prof. Bulkis. Jadi secara substansi saya ingin mendapatkan klarifikasi atau konfirmasi dari Anda. Apa sebenarnya problem base dari penelitian yang Anda lakukan? Karena kalau itu tidak jelas, itu kan akan problem base itu kan menimbulkan pertanyaan mengapa penelitian ini menjadi penting. Kalau saya mengikuti logika berpikir Anda dari presentasi awal tadi, Anda kan sangat menekankan terjadinya penurunan kualitas produksi. Kan kira-kira begitu ya. Iya, Prof. Nah, kalau seperti itu, apakah hasil ini menjawab terhadap itu? Kan berbeda tuh. Penurunan produksi penurunan produksi bukan kualitas penurunan produksi tadi ada data yang Anda ataukah keberlanjutan usaha itu perspektifnya kan berbeda. Kalau tadi penurunan produksi, saya belum mendapatkan keterangan dari penelitian ini bahwa dengan parameter yang Anda jadikan apa namanya poin untuk Anda lihat itu belum memberikan informasi bahwa dengan kan ini akan ada terjadi paradoks nih. Kalau kita lihat kesimpulannya mengatakan bahwa usaha ini, keberlanjutan ini kan sangat apa, eh, sangat sangat apa itu kan, sangat berlanjut ya. Ada Iya, di Prof. situ, ya kan? Secara, iya, iya, Ya Prof. sangat, ya itu kan kalau seperti itu berarti dia tidak menjawab problem base-nya. Kalau Anda konsen pada penurunan produksi, itu kan ada kontradiktif di situ, ada paradoks di situ. Di satu sisi Anda gelisah untuk mengatakan bahwa terjadi penurunan produksi nih di Goa mengambil case, kemudian Anda pasang parameternya. Tapi ternyata hasil risetnya menyatakan bahwa ini sangat sangat apa berlanjut. Artinya dalam konteks logika sederhana bahwa ini tidak ada masalah sebenarnya parameter-parameter ini dalam mendukung, bukan problemnya di situ yang terjadi penurunan produksi. Dan tidak ada penjelasan keterangan yang lain. Kan ini aman saja sebenarnya. Hanya ada dua variabel kunci yang tidak aman kan, ekonomi dan kelembagaan. Tetapi secara agregat, kan MDS itu komposit istilahnya. Dia secara agregat dia memberi keterangan bahwa ini usaha kopi ini sangat sangat berlanjut, sangat ya sangat keberlanjutannya sangat sangat tinggi kan kira-kira begitu hasilnya. Nah ini penting. Jadi problem base-nya. Nah, kalau Anda tidak, kalau saya melihat sebenarnya bukan problem base-nya ke penurunan produksi. Problem base-nya sebenarnya ada pada keberlanjutan. Nah, oleh karena itu tadi terminologi keberlanjutan itu menjadi penting. Kalau keberlanjutan kan kita hanya ingin melihat dinamika parameter-parameter itu. Jadi yang harus didorong di latar belakang itu keberlanjutan, dinamika keberlanjutan. Iya. Karena I- kan karena kalau tidak akan menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan dengan jadi kegelisahan sebagai seorang. Saya pikir itu penting. ya. Uh, Itu, jadi itu penting, Nurul. Itu penting itu. Iya, Ya, Prof. Iya, ya, ada Prof. artinya kesalahan. kau permasalahkan, bukan? Ya, ya, oke, oke, Bukan oke. penurunan Ya, 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 ya. produksi, Prof. Saya setuju sangat Ya. itu, Prof. Setuju, setuju. Ya, Makasih, Prof. Kan kalau kita bicara uh, secara terminologi sederhana apa namanya keberlanjutan kan hanya ingin memperlihat kesinambungan produksi dari tahun ke tahun nih kesinambungan. ya, Apakah tetap dia Iya, berproduksi? Apakah peningkatan pendapatan tetap bisa didapatkan? ya, Kira-kira begitu. ya, ya. Ataukah ada ketahanan ekonomi secara apa namanya penuh? Nah, Anda Ya. juga sebenarnya temuan yang paling penting di sini, kalau saya ini izin, temuan penting Anda sebenarnya ingin mempersoalkan paradoks keberlanjutan dengan pendekatan MDS. Karena MDS secara komposit selalu menyatakan, kan dia agregasi, dia kumpul semua itu, dia bisa mensubsidi nilai angka kepada yang lemah-lemah. Sehingga kita tiba pada kesimpulan bahwa ini usaha sangat berlanjut nih.
Padahal ada beberapa parameter yang tidak menjadi problem sesungguhnya, sehingga kita tidak bisa oke secara komposisi secara MDS, tapi harus hati-hati secara parsialnya, sehingga nanti akan muncul rekomendasi meskipun secara komposisi secara MDS itu dikata, tapi ada dua problem yang sangat penting, yaitu tadi ekonomi dan kelembagaan. Nah, dari situlah yang ditarik nanti apa kontribusi si peneliti dengan saran-saran konkretnya. Karena kalau kita mau lihat hasil, kita mau tutup mata dengan parsialnya tadi, kita kan tinggal mengambil kesimpulan, oke, tidak ada masalah usaha kopi di Goa itu karena dia sangat berlanjut, ya dengan akumulasi dari parameter tadi yang Anda pasang. Tapi ternyata secara parsial dilihat, wah ini ada dua bahaya nih kalau ini tidak ditangani ini. Kayaknya Anda mengatakan bahwa ini ada paradoks keberlanjutan. Di satu sisi kita mengatakan usai, tetapi ada paradoks di sini dua ini ya, justru menjadi poin kunci ekonomi dan kelembagaan itu. Kalau itu Anda bisa explore tuh, sehingga sebenarnya eh, jangan terjebak dengan kuantifikasi. Kuantifikasi penting, tetapi itu harus diabstraksikan, sehingga kita lihat plus minusnya tuh. Jadi misalnya ekonomi kelembagaan itu kalau Anda abstraksikan itu sebenarnya di situ kan ada semacam ketimpangan struktural tuh. Iya kan? Ada permodalan, ada akses pasar yang tidak bisa disentuh, ada kebijakan. Nah, justru di situ kelemahannya kan. Sehingga kalau mau diintervensi di situ yang paling penting itu. Gitu. Nah, dia tidak hanya mengatakan ada angka sebegini masuk kategori tidak berlanjut, kategori selesai. Padahal itu masih setengah tuh. Harus dieksplor, harus di apa namanya, diabstraksi, dieksplor. Sehingga kita lihat plus minusnya kan kalau Anda pakai red piece-nya itu kan kelihatan sekali itu layang-layangnya itu. Ada dua Ya, yang Prof. tidak simetris kan. Tetapi kan di temuan ini, di riset ini kan tidak ada semacam apa kontribusi konkret yang Anda tawarkan. Kalau ini mau dinormalkan, diapain? Nah, saya pikir harus ada tambahan narasi argumentatif, solusi indikatif deh. Kalau memang mau tidak ditambahkan satu persoalan strategi katakanlah seperti itu, tapi paling tidak ada semacam tambahan solusi indikatif di dalam mengatasi dua problem ini. Yang karena yang ditunggu sebenarnya di dua problem ini ekonomi itu faktor kunci sesungguhnya dalam usaha tadi. Usaha apapun itu, ekonomi dan kelembagaan itu faktor kuncinya. Jadi kan teknologi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tadi faktor kunci, dua faktor kunci ini. Karena kalau teknologi bagus kan, asumsi sederhana bisa menaikkan ekonominya kan, dan seterusnya. Dan variabel-variabel lain itu tadi yang Anda pasang. Tapi ternyata secara parsial terjadi kesenjangan. Nah, temuan-temuan itu sebenarnya menjadi penting. Ini penelitian menarik sebenarnya. Tinggal bagaimana dieksplor tuh, Ya, dieksplor explore, Prof. sehingga ada semacam kontribusi. Nah, disitulah novelty-nya sebenarnya, Nur. Anda temukan. Karena Pengembangan. kalau saya baca apa namanya gap riset yang Anda ini kan kalau gap risetnya kan semua ya oke saja sehingga Anda hanya memindahkan tempat saja kan kayak gitu. Semua menyatakan aman-aman, tapi itu secara komposit ya, secara agregat, tapi tidak ada yang menjelaskan secara parsialnya kan. Nah, Anda datang dengan saya mau lebih detail lagi secara parsial ada dua faktor yang membahayakan. Kalau Anda itu eksplorasi saya pikir itu sangat penting. Nah, dengan itu nanti Anda punya referensi di dalam melahirkan saran. Karena saran yang Anda tuliskan sangat normatif, narasi deklaratif saja harus begitu. Tapi kan tidak kelihatan saran itu kan harus konkret yang belum dieksplor di hasil dan pembahasan. Nah, itu yang spesifik ya di dalam usaha tani kopi itu. Eh, saya pikir itu yang apa namanya menjadi penting tadi bahwa lebih Anda tonjolkan dimensi keberlanjutannya dibanding penurunan produksi dan seterusnya. Kemudian lebih dieksplorasi lagi, diabstraksikan kuantifikasi-kuantifikasi dari analisis data yang Anda dapatkan sehingga tadi
korelasi antara keberlanjutan dengan, kemudian Anda harus berani bikin semacam novelitas seperti tadi yang sampaikan. Anda harus berani bahwa ada terjadi keberlanjutan, katakanlah kira-kira begitu. Secara ini ditemukan, tetapi sebenarnya ada paradoks, ada dua hal masalah ya. Nah, kalau itu kan itu kan yang ditunggu di dalam penelitian-penelitian. Sebenarnya ada teman-teman yang original, yang sehingga orang katakan ada novelitasnya dan seterusnya. Saya pikir itu saran saya, Prof. Makasih. Iya, ya, makasih Prof. Ya, Jadi Prof. itu Ya. nilainya dikirim sama saya ya. Siap, Prof. Siap. Ya, makasih atas masukannya. Nurul dicatat semua tadi ya. Ya, Prof. Ya, setelah Anda perbaiki, kita ketemu ya dengan Pak Sahriadi. Ya, selanjutnya Pak Direktur. Ya, Siap, terima kasih banyak, itu Prof. foto itu di belakang itu jantan sekali itu foto itu di belakang. Kalau mau naik kuda, siap di belakang, siap. Wih, Ada bagus. di Fakultas Peternakan di belakang. Iya, yang peternakan harus kuat. Ya, silakan, Baik, terima silakan kasih Pak banyak. Saridi, silakan ya. Oke, saya rasanya bersyukur sekali pada hari ini, Prof, mengikuti seminar ini karena kita dapat penguji-penguji yang luar biasa. Ya, alhamdulillah. Terus terang saja, saya senang sekali mendengarkan penjelasan Prof. Arif, Prof. Bokis ya. Karena itu, saudari peneliti, pantaslah kita mencoba, ya kita harus perhatikan lah pada intinya. Barangkali yang perlu diperbaiki susunannya, saudari peneliti, ya, tadi Prof. Arif sampaikan mengenai jangan sampailah yang menjadi kegelisahan, lah yang menjadi masalah penelitian, ya. Walaupun itu sebenarnya bersambung, ya, tapi paling tidak Anda di pendahuluan menyatakan dengan eksplisit bahwa identifikasi masalah awal pada saat studi pendahuluan itu adalah masalah produksi, ya. Namun kemudian Anda mencoba membuat konsep sedemikian rupa bahwa ini akan mengancam keberlanjutan walaupun itu dia multidimensi. Kemudian kita masuk ke berbagai dimensi yang memungkinkan sesuatu itu berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Ya. Artinya saya melihatnya bahwa ini adalah hasil studi pendahuluannya saudari peneliti menemukan masalah produksi yang menurun, ya, gitu ya. Intinya bahwa perlu kita membuat satu penataan ulang, ya, mengenai bagaimana kita menampilkan karya tulis ini. Itu menurut saya. Kemudian saya ingin mengomentari sedikit berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut apa tadi status indeks, ya. Kemudian kaitannya dengan hasil regresi, ya. Saudari peneliti, regresi yang tidak signifikan walaupun kita nyatakan sudah seharusnya dinyatakan berpengaruh kemudian tidak signifikan, itu sepantasnya diperhatikan dari sebaran datanya, ya. Apakah sebaran data itu berada di bawah atau berada di atas? Sama-sama tidak signifikan hasilnya, ya. Kalau terjadi sebaran data berada di bawah, itu berarti dia negatif atau rendah, tetap juga tidak signifikan. Ya. Jadi tidak ada, cuma kita tidak boleh mengatakan tidak berpengaruh karena dia bahannya boleh masuk, ya, ke regresi kalau dia berpengaruh. Ya. Secara logis, ya, dia harus berpengaruh. Kemudian tidak signifikan berarti ada dua kemungkinan. Sebaran datanya rata-rata di bawah sehingga tidak berdampak di hasil, atau dia sekalian di atas, ya. Artinya kalau dia di atas, misalnya teknologi tidak signifikan, saya khawatir ada dua kemungkinan, tidak ada teknologi yang diterapkan atau semuanya sudah menggunakan teknologi yang maksimal. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi di lapangan? Inilah yang perlu dijelaskan. Jadi jangan hanya konsep, tapi harus dipadu dengan kondisi lapang. Kalau penggunaan teknologinya sudah bagus semuanya, nggak ada pengaruhnya secara signifikan. Karena dia mau berkelanjutan, mau tidak berkelanjutan pada setiap orang,
tetap menggunakan teknologi, artinya tidak signifikan. Nah ini karena itu saudari peneliti, saya minta Anda untuk mencermati ya, jangan hanya penjelasan statistik tadi ya. Jadi terlalu banyak barangkali kita menjelaskan sesuatu ya, walaupun harus juga secara statistik. Nah, itu mekanistisnya seperti itu, tetapi konseptualnya dan realita lapangannya harus dicocokkan. Ya, seperti yang saya khawatirkan tadi, kalau rata-rata di bawah nanti hasilnya tidak signifikan. Rata-rata di atas dia juga tidak signifikan. Tapi kalau terjadi sebaran, ya, yang memungkinkan dia signifikan akan terjadi bahwa lebih banyak orang yang menggunakan teknologi bagus, tetapi dia signifikan, dan yang tidak menggunakan teknologi ternyata dia tidak signifikan, ya nanti hasilnya juga tidak signifikan. Ya. Nah itu sebaran data menentukan di dalam simpulan daripada hasil uji statistik. Nah ini perlu saudari peneliti untuk mewaspadai kondisi lapang ya, pemanfaatannya, atau lihat dari datanya, apakah teknologinya rendah semuanya atau teknologinya tinggi semuanya. Ya, jangan sampai sudah pakai teknologi semua, ya artinya sudah maksimal ya. Ya, kalau di ayam itu tidak ada lagi pengaruh teknologi terhadap untung ruginya seseorang, Pak. Nah, itu unik kan pernyataan itu. Tapi itu nyata. Mengapa? Karena kami punya teknologi top teknologi ayam potong itu, Pak. Ya, dari 6 bulan itu dipelihara ayam, sekarang 30 hari. Bahkan 24 hari kami bisa panen. Jadi semua teknologi kita pakai sama, jadi ada yang untung, ada yang rugi, tidak ada pengaruh teknologi. Nah, sama dengan ini. Bukan berarti tidak menggunakan teknologi, tetapi teknologinya maksimal. Tinggal satu yang tidak dilakukan di ayam potong, Pak. Ada ide saya, potong kakinya baru ikat, supaya jangan goyang-goyang dalam rangka efisiensi. Contoh saja, contoh ya. Supaya tapi ada, kalau di peternakan itu satu yang harus bagaimana menghasilkan pakan yang murah dan tinggi protein. Itu tantangannya. Salah, Prof. Bagaimana menghasilkan pakan mahal tapi mampu dibeli oleh petani? Outputnya dinaikkan. Jangan. Saya sudah itu masa 70-85% biaya dari pakan. Harganya terlalu murah, harga transaksi yang terlalu rendah. Kalau ditekan ke bawah, Prof, menderita petani. Harus profesor yang ditekan di hasil akhir. Saya sudah lami, aduh gimana caranya ini? Jangan menekan ke bawah, saya tidak setuju saya kalau menekan ke bawah. Peternakan. Tekan ke atas itu guru besar tunjangannya banyak, itu beli mahal tidak masalah. Ya. Kalau ditekan ke bawah mati petani. Oke. Ya, lanjut. Oke. Jadi saya kembali menekankan bahwa saudari peneliti perhatikan sebaran data. Yang kedua, menambahkan diskusi atau pembahasan teknis ya, yang dicocokkan dengan kondisi lapangan. Anda kan meneliti di lapangan, paling tahu lah. Bukan Prof Jusni yang tahu lapangan itu bagaimana teknologi kopi dipakai di lapangan. Ya. Ada di Tompo Bulu sana, Prof, itu tradisional. Ya, lihat aja secara usaha tani pembibitannya ya. Terus sudah tua-tua semua, Prof. Kenapa 20 tahun? Sudah 35%. Memangnya berapa lama umur kopi ini? Ini kan perlu pendekatan teknis ya. Anda mengatakan 35% sudah lebih 20 tahun. Kan itu pengantar masalah tadi seperti dikatakan Prof Arif tadi. Penurunan produksi ya. Anda sendiri sebagai peneliti mengatakan sudah kopinya sudah tua. Ya. Tanamannya sudah tua. Harus kan dijelaskan umur produktif ya. Ya, harus. Ini kajian teoritisnya masuk itu, Prof. Ditabrak dengan teori. Ya. Supaya jangan terlalu banyak di depan juga, kata Prof Bulkis tadi. Nanti kita repot juga bikin pendahuluan itu kalau semua tabrak di depan. Ini saya perubahan ini, saya terus terang, saya pengajar metodologi kurangan. Ya, mungkin bagusnya ditabrak di pembahasan. Jadi ada semacam diskusi secara literasi ya, literaturnya. Tapi itu pembahasan Pak, itu diperoleh dari tinjau pustaka. Tabrak langsung nih, Prof, di pembahasan.
Iya, artinya nanti kita heran dari mana ini data, sumber datanya, sumber teorinya. Jadi kalau saya dikuatkan dia di kerangka konseptual. Ah, sebenarnya konsep kerangka inilah yang paling penting karena Ya, kata Tapi, siapa dulu yang ngejari saya metodologi, kerangka pikir itu adalah ketersaling hubungan antar variabel. Nah, ya, disitulah ditabrak. Tapi variabel-variabel pokok yang langsung mau diteliti. dari situ Nanti di kalau situ di seharusnya. tapi ya, sebenarnya Karena ini Prof, sebenarnya ini opsional juga sih sebenarnya. ya opsional ya. Iya, karena intinya dia kan aturan baru ini kan hanya ingin bagaimana mahasiswa bisa punya jurnal Ya, internasional ya, sebagai syarat. Tapi dengan pendekatan lama misalnya dia bisa jurnal kan, kenapa tidak? iya itu kalau Daripada di ekonomi repot tidak kan? ada, di Ya kan ekonomi tidak ada outputnya saja perubahan kan kita. sebenarnya, Bro. Di Iya. ekonomi tidak ada perubahan kita. Jadi tetap yang lalu kan Iya, ini juga bisa dia buat dua iya, jurnal Bro. ini. Iya. Kan Bisa. intinya di ya. jurnalnya aja, Bro. Iya. Tidak harus sejalan antara sistematika penulisan dengan Ya. sistematika berpikir. Ya, Ah. ya, oke, lanjut, Ya, Jumat ini lanjut. Jumat. Ya, Sisa satu, Prof. Sisa satu. ya, Saya ya, ingin menyatakan bahwa persetujuan atas saran Prof. Bulkis tentang konsep operasional. Saudari peneliti, kerangka konsep itu menjelaskan 4 hal ya, pengertiannya ya atau pemahaman Anda pada saat akan menggunakan, bagaimana mengukurnya, skalanya dan satuan. Itu memang secara teoritis itu dinyatakan bahwa konsep operasional harus memuat 4 hal ya. Kalau dia kuantitatif ya. Saya kira itu perlu diikuti ya, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit saudari peneliti. Saya juga oh ya, ada tadi pernyataan penting yang mengatakan bahwa ini ada kesan pertentangan antara indeks-indeks berkelanjutan itu dengan masalah hasil dari regresi ya. Sebenarnya saya senang sekali melihat, jujur aja Prof, saya tidak pernah menggunakan ini, tetapi saya melihat bahwa kedua model ini saling mendukung ya. bagus ini. Saling mendukung sekali. Ini penelitian Jadi bagus sekali, betul Kak? Bagus bagus sekali. sekali. Ini pembimbing utamanya yang hebat Prof, karena saya Enggak, tidak ikut bukan campur. pembimbing duanya itu yang tahu kopi memang. Dua-dua Bagus hebat, Bro. Saya belajar di Hah? Prof. Dua-dua yang hebat. Oh ya, Dua-dua yang pengujinya Apalagi juga hebat, pengujinya. pengujinya juga hebat. Saya kira mahasiswa yang luar biasa bisa Ah, mengikuti alur mahasiswa pikir luar Pak. biasa, Pak. Bisa Mahasiswanya semuanya. pintar memang, saya lihat mahasiswa pintar. Ya. Jadi itu Ya, yang masalah tidak teknis signifikan saja tadi ini. ya saudari peneliti yang tidak signifikan tadi itu coba diperiksa dari sisi data ya. Ya, Dia betul. harus di apa istilahnya di arrange berdua itu antara Y-nya dengan X-nya kalau dia tidak signifikan. Dia berada di mana? Iya, betul Ya. itu. Saya Ya. Ini perlu supaya jangan kita salah tangkap. Ya. jadi Seperti ilustrasi ayam potong tadi, Prof. yo. Oke, saya kira demikian Ya, pendapat saya, Prof. makasih. Mohon maaf atas segala Pak kekhawatiran. Dr. Saryadi, Baik. makasih. Ya, Jadi terima kasih. masukannya bagus semua ya. Jadi yang banyak memang anunya adalah pembahasannya sebenarnya. Jadi seharusnya itu secara metodologi ya, setiap temuan, apakah itu signifikan atau tidak signifikan, itu harus dijelaskan. Ya, kenapa bisa signifikan? Kenapa bisa tidak signifikan? Itu yang dimaksud tadi Pak Andi Adri dengan Ibu Bulkis ya. Jadi pembahasannya harus kuat. Jangan kita hanya mengatakan bahwa karena lebih kecil lebih hitungnya lebih besar daripada T tabelnya maka signifikan. Nah, yang perlu di penjelasan adalah kenapa dia bisa signifikan secara kenyataan di sana. Ya itu nanti ya. Ya nanti kita diskusi ya oke. Saya kira cukup karena ini mau Jumat ini ya. Nilai tak dikirim Pak. Siap, Prof. Iya. Saya kira dengan terima kasih atas masukannya Pak tim penguji Prof. Andi Adri Ya, Prof. dan Bapak Dr. Sahriadi yang masukannya juga banyak dan Prof. Bulkis ya. Jadi dicatat semua. Sekali lagi terima kasih. Baiklah kita tutup seminar hasil ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. Izin Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, I, Prof. Nadia, Ya, saya i, izin. Pak. Ya, ayo, i, ya. ya, i, salam kenal Prof. Adri. Saya baru pertama kali bersama Bapak menguji.